Hai guys, jadi kali ini gue mau membagi pengalaman atau cerita aja. Jadi ceritanya tuh gue beberapa hari yang lalu itu kena tipu. First time gue kena tipu. Jadi kalau kalian udah ngeliat video gue yang sebelumnya, yang perpisahan dengan teman-teman gue, teman pelatihan brevet gue di IAI, kemarin gue kan baru aja ke villa. Kalau yang kemarin gue ke villa itu adalah villa setelah villa kedua yang benar setelah yang pertama ditipu. Jadi kan di seliweran kan banyak banget kan si akun-akun TikTok villa ya kan. Terus ada salah satu akun TikTok, guys, disclaimer dulu di sini gitu nggak kalian buat kayak cuman duit segitu aja, btw uang ya 1,5. Dan itu kan duit rame-rame, dan menurut gue duit segitu tuh udah gede banget. Jadi pas banget gue di situ orang yang megang duit sama yang gue sendiri yang rekomenin villa itu. Jadi gue nemuin akun TikTok, namanya itu ini guys, gue mohon banget sama kalian buat bantu report akun itu, karena akun itu yang like-nya tuh banyak banget. Kayak seakan-akan tuh akun tersebut adalah akun yang asli gitu loh guys. Makanya gue tuh sekarang banyak banget pelajaran yang gue ambil dari peristiwa ini. Bener-bener jadiin pelajaran gue banget. Nih, ini akun TikToknya @villa.puncak_Bogor. Kalian lihat sendiri. Ini tuh akunnya tuh kayak udah meyakinkan banget, yang suka banyak, terus yang komen tuh banyak. Terus dengan ya udah gue percaya kan. Gue pikir tuh dia tuh kayak Villa Bogor, oke, terus terdiri dari banyak villa-villa gitu loh guys. Nah ternyata qadarulahnya gue kena tipu guys. Memang sih gue itu tergiur sama harganya yang di hari Sabtu itu 1,5. Padahal guys, nggak ada hari Sabtu tuh dengan villa secakep itu, dengan adanya kolam renang dengan seharga segitu. Oke, itu kesalahan gue. Oke, di sini gue tuh nggak mau kalian lagian sih lo bla 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 bla. No, di sini gue ingin berbagi cerita aja bahwa kita harus aware terhadap apapun, harus hati-hati banget sama apa yang bakal kita payment gitu. Terus udah nih chat ternyata dia tuh DP 25%. Terus dia tuh emang benar-benar meyakinkan bahwa fasilitasnya ini ya kak, bla 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 bla. Tuh dia tuh meyakinkan itu. Terus habis itu isilah data buat daftar booking bla bla bla. Terus habis itu gue tuh enggak curiga juga kalau nomor rekeningnya nih guys, nih nomor rekeningnya itu adalah Muhammad Isnan. Gue nggak curiga tuh, astagfirullahaladzim. Terus habis itu gue udah tuh bayar DP 25% ya, senilai 375. Terus habis itu udah nih guys, kan gue udah bayar itu tanggal 30 Novembernya ya guys. Kayak kita tuh takutnya nanti gak dapet villa atau apa bla 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 bla. Terus villa juga secakep itu gitu kan. Pada tanggal 16 dia tuh tiba-tiba ngechat banget bahwa mau ada perubahan harga, yang katanya tuh harganya tuh bakal ada kenaikan gitu loh. Dan dengan tanpa, dan pokoknya gue percayanya tuh udahlah gue transfer tuh sisanya kan 1,1.125.000. Oke. Dan lebih jeleknya lagi, dan gue tidak menyadari, kwitansinya bener-bener ya Allah, kwitansi lihat. Tapi gue pikir kayak ya mungkin orangnya tuh emang nggak bisa yang begitu-gitu, maksudnya kayak bikin kwitansi gitu, gue pikir gitu. Terus udah tuh gue nanya bla 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 fasilitasnya lagi yang lain. Terus tiba-tiba guys, pada hari Jumat, jadi kan gue kesana kan seharusnya tanggal 20 Desember kan, kalau kalian lihat video yang sebelumnya itu tanggal 20 Desember. Tiba-tiba aja nih tanggal 19 ya, hari Jumatnya, tiba-tiba dia tuh ngirimin kode booking yang mau ngibulin gue lagi. Mau ngibulin gue. Dia bilang mau cetak kode booking atas pembayaran yang sebelumnya. Jadi dia ngirim lagi itu si barcode buat pembayaran. Karena gue pinter, pada saat itu gue pinter guys. Terus abis itu
dia nggak terima dong. Akhirnya dia nelpon ya guys, dia bilang iya kak barcode aja, sesuai saldonya bla bla bla. Terus gue bilang, lu jangan bohongin gue ya anjir, masa gue harus bayar lagi bla 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 gitu. Terus dia dengan galaknya ya itu mengalibi kayak, ya nanti uangnya saya kembalikan bla 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 bla. Gue sama teman-teman gue muter otak gimana caranya buat nyari villa lagi. Itu udah H-1, kita tuh baru cari villa yang baru tuh, villa yang bener kemarin tuh, villa yang Kota Bunga itu malamnya banget. Alhamdulillah kita dapet villa yang bener-bener bagus. Dan BTW villa yang gue bener-bener villa.puncak_Bogor ini untuk si villanya yang Villa Hanum yang ini nih guys. Nih gue kena tipu yang villa ini nih di mereka. Ternyata gue nggak ngecek keasliannya sama si akun asli si Villa Hanumnya guys. Oke, itu emang kesalahan gue ya guys. Pas gue tahu kena tipu ya tuh, gue ya mau nggak mau lah ya, karena gue yang megang duit, terus gue juga yang ngasih saran mereka buat di villa itu. Akhirnya gak apa-apa lah gue kehilangan duit, tapi gue nggak mau kehilangan karakter gue atas tanggung jawab gue. Jadi ya gue bertanggung jawab buat ngembaliin full duit teman-teman gue senilai 1,5 juta itu buat cari villa yang baru. Dan ini gue ada rekaman si pelakunya, suara pelakunya guys. Kayak saya masukin PIN, gagal dong transaksinya. Alasannya? Ya harus ada keterangan saldonya dong. Ya itu kan harus sesuai, harus dikonfirmasi aja. Lah, harus pengecekan. Ini kalau misalnya saya sesuaiin, itu berarti saya harus bayar lagi dong 1,5. Gimana sih? Enggak ya? Enggak gimana? Coba tolong jelasin lebih jelas. Jika berkurang nanti kan kami tanggung jawab. Silakan diproses aja dulu. Coba tolong videoin villanya dong. Apa? Coba tolong videoin villanya. Kan tidak ada di lokasi ya? Ini saya dengan siapa ini berbicara? Apa? Ini dengan siapa saya berbicara? Oh, Libin enggak? Anda jangan macam-macam ya sama saya. Silakan. Anda jangan macam-macam ya kalau berbohong sama saya. Saya adalah kerabat dari kepolisian. Kalau Anda macam-macam saya viralin loh. Kami nggak takut, Mbak. Kami kan benar. Kami kan benar gimana? Tidak menjelaskan sesuai alur. Tidak jelas. Silakan dikonfirmasi ya. Coba silahkan kirimkan alur terkait keluarnya kode bookingnya seperti apa. Coba cari di YouTube seperti apa. Jangan mempersulit kita, Mbak. Lah, situ yang mempersulit kita ya. Gak usah main-main sama saya. Ya udah, kan saja ya. Lah, balikin duitnya. Oke. Balikin duitnya sekarang. Atau enggak saya viralin ya akun TikToknya. Jangan macem-macem ya Anda sama saya. Coba jelasin gimana alurnya. Tuh, lihat. Ini adalah gue ngerekam, terus langsung dimatiin sama dia. Bener-bener, guys, dia tuh bener-bener bodoh amatan itu. Udah kayak nggak takut, kayaknya dia tuh emang udah sering deh kayak ngelakuin hal nipu kayak gini. Jadi galakan dia, terus gue nggak tahu ya, gue kena cara hipnotis ngomongnya, entah gue kena hipnotis cara gue nge-save nomor dia, terus dia ngeliat foto gue nggak tahu ya guys. Jadi tuh proses kemarin tuh kayak secepat itu gitu loh. Terus gue tuh nggak nyadar sama sekali. Oke, ini adalah pelajaran buat gue, buat lebih hati-hati lagi soal cari rekomen villa, untuk ngecek keasliannya, terus untuk untuk ngecek juga di gate kontak. Emang salahnya gue tuh gate kontaknya belum premium. Terus ternyata temen gue ngecek tuh emang ada kalimat penipu apalah itu. Oke, itu kesalahan gue.
Terus kesalahan gue tuh emang ya balik lagi ya guys, mau gimana pun juga ini tuh sebuah ujian atau musibah buat gue. Menurut gue hal ditipu ini tuh bisa terjadi sama siapapun, entah sama orangnya itu, entah terjadinya itu kapanpun ya, kayak nunggu timingnya aja. Dan pelajaran yang gue ambil, selain gue harus lebih teliti, lebih bisa ngelihat lagi keasliannya itu benar apa enggak, karena di zaman yang sekarang ini tuh bener-bener banyak banget penipuan kayak gitu. Terus gue juga jadi tahu mana temen gue yang berempati sama apa yang enggak gitu ya. Terus gue juga lebih ngingetin lagi kalau segala sesuatu yang diambil di dunia ini tuh bakal balik sama Allah, dan kita itu diuji sama apa yang kita cintai. Mungkin gue kemarin tuh terlalu cinta sama yang uang, dunia, makanya gue diuji. Oke. Dan gue bersyukur banget sekarang gue udah jauh lebih ikhlas, makanya gue mau membagi cerita gue ini ke kalian. Semoga kita semua dijauhkan dari penipu di luaran sana yang emang kerjaannya tuh selicik itu. Terus guys, gue juga mengadukan nomor WA tersebut ke web aduan nomor. Kalau misalnya ada nomor yang emang mencurigakan dan itu penipu, kalian bisa guys untuk aduin nomor tersebut. Ini gue udah ngelaporin nomor WA itu untuk diblokir. Jadi gue udah bener-bener udah ngaduin nomor ini. Jadi gue banyak langkah juga. Gue juga mencoba untuk menghubungi pihak Villa Hanum yang sebelumnya gue dibohongin sama si akun yang bertanggung jawab itu. Gue bilang sama akun si Villa Hanum yang aslinya untuk bantu gue nge-report si akun sosmed, si TikTok maupun si nomor WA-nya juga, buat menindaklanjuti supaya nggak ada lagi yang kena tipu seperti gue. Guys, terima kasih sudah mau dengerin cerita gue. Terima kasih udah mau jadi teman bertumbuhnya gue. Semoga cerita ini menginspirasi kalian dan bisa membuat kita semua menjadi lebih baik lagi. Bye bye.